Pada kesempatan kali ini, kita bakal bawa kalian nih ke tempat yang menarik, tepatnya di kaki lereng Gunung Merapi. Gunung Merapi terletak di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di balik lereng Gunung Merapi ini, sangat banyak tempat destinasi wisata. Tapi kali ini, aku mau ajak kalian nih ke dua tempat destinasi wisata ini, yang salah satu dari sekian banyak tempat yang wajib kalian kunjungi di Merapi. Tempat yang penuh akan sejarah, keindahan, dan juga tempat yang menjadi saksi bagaimana gandasnya letusan Gunung Merapi. Dan ini dia, kami persembahkan khusus untuk kalian, yaitu di balik megahnya Merapi, lokasi Banker Kali Adem dan petilasan Mbah Marijan. Tempat pertama yang akan kita kunjungi yaitu Banker Kali Adem yang terletak di Dusun Kinahrejo, Kelurahan Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Halo guys, jadi kita udah nyampe di Banker Kali Adem. Yuk ikut keseruan kami. Jadi kita udah di depan bunker. Kalian penasaran nggak isinya ada apa aja? Yuk kita lihat isi dalamnya. Banker Merapi merupakan tempat bersejarah yang dimana banyak menyimpan kisah tragis dan pilu. Namun di balik itu, dari sudut pandang Banker, kita bisa memandang kemegahan dan keindahan panorama Gunung Merapi. Dari nilai tersebut, masyarakat berinisiatif menjaga dan melestarikan sebuah petilasan dari Merapi, dengan menjadikannya sebuah objek wisata untuk memulihkan perekonomian pasca terjadinya bencana Merapi tahun 2010. Itu dibuat tahun 2001, 2005 selesai, 2006 ada kejadian. Kebetulan pada waktu itu ada 2 relawan ya yang terjebak di situ. Sebetulnya ada beberapa relawan yang bertugas itu, tapi yang terjebak cuma 2 relawan. Yang beberapa relawan itu sudah masuk ke dalam mobil dan lari. Kemudian 2 orang itu terjebak di dalam bunker, meninggal karena bunker itu dibuat hanya untuk sekedar bertahan kalau ada awan panas. Tapi pada waktu itu tahun 2006 itu yang datang bukan sekedar awan panas tapi material panas, jadi dia terkubur di dalam bunker itu lebih dari di Presto, jadi dia meninggal 2 orang. Itu sebenarnya sejarah dari ada bunker. Yang menarik dari bangunan Banker sendiri itu apa ya Pak? Kalau yang menarik itu karena bunkernya sudah tidak terpakai lagi, ya cuman sekedar untuk berwisata, dan orang lain itu penasaran kemudian bisa melihat. Pada waktu itu bisa membayangkan betapa hebatnya erupsi panas dari Merapi itu, karena kalau yang dari atas itu mungkin bisa 400 derajat lebih, mungkin bisa 1000 derajat. Jadi orang yang berada di dalam bunker tidak bisa bertahan gitu. Jadi orang pada penasaran. Bunker itu sudah terkubur 2 kali ya. 2006 itu sudah terkubur karena erupsi Merapi meletus sejauh 7 km. Kemudian turun lagi tahun 2010 yang sampai Mbah Marijan meninggal itu menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 15 km sampai di Kecamatan Cangkringan. Dan pada tahun 2010 itu banyak orang yang meninggal karena sebelumnya sudah ada instruksi harus ditinggalkan, tapi orang-orang sebagian tidak percaya, dan pada waktu itu banyak orang meninggal pada erupsi besar pada tanggal 5 November. Tapi sebenarnya mulai erupsi adalah tanggal 26 Oktober, termasuk Mbah Marijan meninggal itu tanggal 26 Oktober, beserta tetangga-tetangga, beserta orang yang mau menjemput itu juga meninggal. Tak terasa sudah lebih dari 1 dekade bencana ini menimpa warga sekitar lereng Gunung Merapi. Bahkan tidak sedikit yang merasa dirugikan, dan tidak sedikit pula hal yang bisa dimanfaatkan dari bencana saat itu.
Dan juga dihimbau kepada para warga untuk menghijaukan sekitar lereng Gunung Merapi agar tidak tandus. Selain tempat-tempat bersejarah dan spot foto, tempat selanjutnya masih dekat dengan Banker Kali Adem. Terdapat sebuah petilasan Mbah Marijan yang terletak di Dusun Kinarejo, Kecamatan Cangkringan. Tempat tersebut menyimpan banyak bukti-bukti letusan Gunung Merapi dan mengenang dari sosok seorang juru kunci yaitu Mbah Marijan. Setelah dari Bangker, kita beralih ke petilasan Mbah Marijan nih. Nggak afdol dong rasanya kalau udah ke Merapi tapi nggak berkunjung ke petilasan Mbah Marijan. Yap, bener banget. Di sini tempatnya menyimpan sisa-sisa erupsi Merapi 12 tahun yang lalu. Yuk ikut kami. Petilasan Mbah Marijan merupakan sebuah bukti dan sisa dari gandasnya letusan Gunung Merapi pada 12 tahun silam. Kini telah dibangun dan dibuka sebagai tempat wisata sejarah dan religi, serta menjual berbagai aksesoris khas Gunung Merapi. Tidak hanya itu, tempat ini menjual jahe Merapi yang dibuat khusus untuk menghangatkan suhu tubuh saat berkunjung di daerah Gunung Merapi. Saya itu jualan 12 tahun di sini. Itu berupa titipan ya, seperti kaos, topi, itu kan titip. Jadi kan nggak punya modal itu dulu. Karena erupsi toh, terus banyak yang nitip barang-barang. Ini merupakan sebuah tanda apa saja yang sudah dilibaskan oleh Merapi. Berbuah sebuah api ambisi untuk terus bersinergi, kembali bangkit dan menata hidup kembali. Ini Pak, seputaran petilasan Mbah Marijan. Kapan sih dibangunnya petilasan Mbah Marijan itu? Untuk petilasan Mbah Marijan itu dibangun setelah pasca erupsi Merapi 2010. Karena waktu itu sebelum terjadi erupsi memang di rumah petilasan Mbah Marijan hanya untuk wisata biasa. Terus untuk pendakian, sebelum pendakian ada registrasi di rumah Mbah Marijan. Jadi untuk wisatawan di petilasan Mbah Marijan itu dibangun memang setelah pasca erupsi 2010. Kalau boleh tahu Pak, daya tarik dari petilasan Mbah Marijan itu apa ya Pak? Untuk daya tarik wisatawan di petilasan Mbah Marijan, pertama sosok Mbah Marijan ya sebagai juru kunci sebelum terjadi erupsi Merapi. Yang kedua, setelah dibangun museum, di sana ada beberapa benda yang terbakar akibat awan panas 2010. Jadi daya tarik wisatawan di sana bisa melihat benda-benda dari warga sekitar rumah Mbah Marijan atau di kampungnya Mbah Marijan yang terbakar akibat awan panas. Jadi begitu dahsyatnya awan panas menerjang kampungnya, terutama di kampungnya Mbah Marijan. Jadi di sana pengunjung bisa melihat ke dalam, ada sebuah mobil APV yang dulunya masih bagus, sekarang jadi kayak besi rongsokan. Siapa sih Pak penerus juru kunci sekarang ini? Untuk penerus juru kunci Merapi setelah Mbah Marijan wafat, yaitu sekarang Pak Sehono atau Pak Asih. Beliau juga kebetulan adalah anak kandung Mbah Marijan nomor 3. Sebuah slogan Merapi yang berbunyi "Merapi tak pernah ingkar janji" akan menjadi sebuah petuah murai agar masyarakat bisa mawas diri dengan apa yang terjadi ke depan nantinya. Ini adalah wisata petilasan Mbah Marijan yang menyimpan sebuah bukti megah, gagah, dan gandasnya Gunung Merapi. Terasa waktu berjalan begitu singkat, dan perjalanan kita kali ini untuk mengulik dahsyatnya sisa-sisa letusan Gunung Merapi harus berakhir. Merapi akan tetap bersama dengan gagah dan megahnya tersendiri, dan kita harus hadir untuk mengagumi salah satu ciptaannya. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan, dan terus nantikan kami dalam perjalanan selanjutnya. See ya!